Selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 19. Demikian dikatakan, "Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini, firman Tuhan yang telah kita dengar tadi itu adalah merupakan bagian dari isi doa yang disampaikan oleh Nabi Daniel kepada Tuhan, di mana dia hidup pada masa pemerintahan Raja Darius yang diangkat menjadi raja orang Kasdim. Pada masa pemerintahan Raja Darius yang memimpin orang Kasdim, Daniel melihat dan menyaksikan keadaan hidup dari seluruh orang-orang Kasdim yang tidak lagi taat dan mau mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Dalam sikap dan perlakuan itulah Daniel merasa bahwa dia ikut di dalamnya yang menunjukkan perbuatan-perbuatan yang sudah menentang kehendak Allah. Namun dia menyadari perlakuan yang ada di dalam kehidupan manusia tentu akan mendatangkan murka Allah. Dalam arti Allah akan menghukum mereka karena Allah sendiri melihat dan mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh umatnya. Untuk menghindari murka dan hukuman Allah itulah, maka Daniel datang ke hadapan Allah menyampaikan permohonan agar Tuhan Allah mau mengampuni dengan tidak menghukum umatnya. Karena Daniel mengakui dengan benar melalui kepercayaannya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang penuh kasih. Dengan penuh kerendahan, Daniel menyampaikan kepada Tuhan melalui doanya dengan mengatakan, "Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh." Satu pengharapan yang besar disampaikan oleh Daniel kepada Tuhan, yang tentu sebagai orang yang sudah benar-benar mengenal, mengakui dan percaya kepada Tuhan, akan dijawab dan ditunjukkan Tuhan melalui kasih-Nya untuk tidak melakukan hukuman bagi umat-Nya. Apa yang dia sampaikan kepada Tuhan ternyata benar, karena Tuhan melalui kasih-Nya mau mengampuni orang yang memohon kepadanya dengan benar. Namun Tuhan tidak
menghendaki agar orang yang diampuni kesalahan dan perlakuannya, dan Tuhan menghendaki supaya itu tidak terulang kembali. Karena itu umatnya harus menyadari bahwa jika bukan karena perbuatan Tuhan, tentu mereka tidak akan dapat hidup dengan baik. Oleh sebab itulah perlakuan dan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan jangan dilakukan lagi atau tidak terulang kembali. Tentu doa yang disampaikan Daniel untuk memohon pengampunan dan mengingatkan kita kembali agar kita benar-benar menyadari ketika ada perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, datang memohon kepadanya agar kita diampuni dan selalu dilindungi di dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar merasakan kasih setia Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kita, sebagaimana pengharapan kita supaya Tuhan selalu memberikan kekuatan, menyertai dan melindungi kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas semua perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami yang selalu menyertai melindungi kami hingga pada saat ini. Kami dapat hadir di hadapan-Mu, bersekutu dengan Engkau, mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami kembali sebagai orang percaya supaya tetap menunjukkan ketaatan di hadapan-Mu dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu dapat kami tunjukkan supaya kami jauh dari perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kami ini. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami menyampaikan terima kasih karena Tuhan telah mengingatkan kami kembali. Kiranya kami dapat melakukan apa yang terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di pagi hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat dimanapun mereka berada, agar Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu menyertai, memberikan kekuatan pada mereka yang pada saat ini melakukan pekerjaan. Ya Tuhan, hanya melalui pertolongan-Mu sajalah yang kami harapkan untuk dapat memberikan apa yang kami inginkan dalam hidup ini. Berkati kami dan lindungi semua supaya jauh dari yang tidak kami inginkan dalam hidup kami ini. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, begitu juga di pagi hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kami mohon Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, dan berkati mereka Tuhan supaya dapat memperoleh kesehatan, sehingga mereka juga dapat melakukan pekerjaannya dan merasakan betapa besar kasih setia-Mu yang selalu melindungi orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai saudara-saudara semua. Amin.
Bapak Ibu dan saudara-saudara, kiranya Tuhan selalu menyertai, melindungi kita, dan tetap memperoleh kekuatan melalui berkat dari Tuhan kita. Shalom, selamat pagi.